Itu zaman-zaman itu. Betul, artinya apa? Mereka juga punya potensi bikin kejutan. Pantai Gadung ketika pertama kali ikut Piala Dunia, mereka juga langsung bikin kejutan. Senegal juga seperti itu. Apa namanya? Ghana. Ghana. Jangan lupakan Ghana yang apa namanya? 2010 sampai babak 8 besar sayangnya akhirnya kalah dari Uruguay gitu kan, dan punya pemain-pemain yang potensial jadi sangat luar biasa. Salah satunya misalnya Ghana yang pernah main di Indonesia, Michael Essien bersama Persib Bandung. Dulu tuh Pantai Gading tuh ada siapa? Drogba ada Pantai Gading? Di Drogba bukan? Iya, di Drogba salah satunya. Iya kan, Pantai Gading. Pantai Gading gitu, dia. Pemain-pemain yang sangat luar biasa gitu kan. Drogba dengan suksesnya bersama Chelsea gitu kan. Bahkan menjadi salah satu pemain yang sangat luar biasa gitu. Atau dulu ada Liberia dengan Joshua-nya. Oh, gitu Joshua. Kan. Iya kan. Ini kan itu udah lama gak denger Joshua. Atau apa namanya, Nigeria dengan Jaya Okachanya. Wah, sayangnya mereka tidak lolos ke Piala Dunia saat ini kan. Artinya sepak bola di Afrika Selatan kan sangat berkembang dan sangat luar biasa. Bahkan kalau Afrika Selatan itu kan dikenal sebagai negara baseball, ya kan, bukan sepak bola, tapi bisa lolos Piala Dunia, iya kan. Tapi mereka bisa menjadi lolos Piala Dunia. Rugby-nya juga sangat bagus gitu. Artinya apa? Sepak bola juga sudah menjadi salah satu apa namanya, sejuta umat di sana lah ya. Salah satu olahraga yang sangat digemari juga di Afrika Selatan, sampai mereka juga bisa apa namanya, bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Bahkan negara kecil seperti Kurakau, kalau yang sekarang kan ada 4 debutan ini kan. Uzbekistan, ya kan, Yordania, kemudian Kurakau, Cape Verde. 4 ini debutan juga, jangan kemudian kita pikir mereka sebagai penggembira. Yang potensial menurut saya bikin kejutan Uzbekistan. Kenapa Uzbek? Ya, apa namanya, mereka perkembangan sepak bolanya sangat luar biasa. Bahkan satu pemain Uzbekistan kan sekarang main di Manchester City. Ya kan, backnya itu Kuzanov itu kan. Nah, ini artinya perkembangan sepak bola mereka juga sangat luar biasa, walaupun mereka masuk Asia karena menjadi sempalan dari negara Eropa kan. Sempalan dari negara Eropa Timur. Mereka memilih untuk bergabung dengan Asia gitu kan, dan akan menjadi pesaing utama negara Asia yang sudah menjadi apa namanya, maskot terlebih dahulu seperti Jepang dan Korea Selatan. Yang perlu banyak pertanyaan justru misalnya Asia, apa kabar Arab Saudi? Ya kan, di saat liga mereka sangat luar biasa, mendatangkan pemain, ada Ronaldo di sana, ada Benzema di sana, ada Mane di sana, Riyad Mahrez di sana. Iya, tapi pemain-pemain nasional mereka jadi camat di sana kan, di liga mereka, cadangan mati, karena yang main rata-rata adalah pemain-pemain yang didatangkan dari luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Apakah dengan minimnya jam bermain pemain tim nasional Arab Saudi ini juga akan berpengaruh di penampilan mereka di Piala Dunia? Kalau ini terjadi, ini pelajaran yang harusnya menjadi catatan buat Indonesia. Karena di Indonesia sekarang kan 11 pemain asing. 11 pemain asing. Artinya kalau 11 pemain asing dan itu musim depan boleh dimainkan semua, bisa jadi setiap klub mainkan pemain asing, pemain lokalnya tidak ada. Akan jadi seperti Arab Saudi, di mana Mancini sebelum dipecat sempat menyatakan bahwa saya hadir sebagai pelatih yang pernah membawa Italia juara Eropa, ya kan. Tapi tidak bisa membuat tim Arab Saudi jadi kuat, karena mayoritas pemain tim nasionalnya semua menit bermainnya kurang di Liga Arab. Nah, ini kan jam terbang ini juga akan sama dengan Indonesia kalau kemudian apa yang terjadi di Arab Saudi juga tidak menjadi pelajaran buat tim nasional Indonesia. Nah, sekarang nih, Jerman gimana Jerman? Kayaknya punya misi khusus nih, kenapa pakai jersey Jerman? Ya, Jerman ini beralas dan tim spesialis turnamen gitu kan. 4 trofi Piala Dunia sudah dimiliki Jerman, hanya kalah dari Brazil yang 5 trofi Piala Dunia gitu. Tapi kan Jerman ada siklusnya. Siklus terakhir mereka juara 2014 kan. 2014, artinya mereka butuh waktu lagi untuk berproses regenerasi pemain. Ketika 2014 itu mereka juara, masih ada Miroslav Klose, Podolski, kemudian Ozil, kemudian apa namanya, Miroslav Klose, kemudian apa namanya, Emmanuel Neuer. Yang tersisa sekarang dari materi pemain yang ada adalah Emmanuel Neuer, gitu kan. Tapi mereka sudah punya generasi baru saat ini seperti Reus, apa namanya, pemain-pemain yang sangat potensial untuk kemudian mengembalikan Jerman sebagai tim spesialis turnamen. Dan turnamen Piala Dunia tidak kurang garam kalau tanpa Jerman.
Tapi pemain-pemain Jerman di klub-klub liga-liga internasional gimana? Ya, penampilan mereka sangat bagus ya, Waris di Liverpool. Kemudian juga kalau kita lihat materi-materi pemain mereka yang diambil dari Bayern Munchen, mayoritas kan adalah pemain Bayern Munchen, pemain Munchen ya, Munchen. Dortmund gitu kan. Mereka matang dan dimatangkan di kompetisi. Clasico-nya. Ya, di kompetisi yang apa namanya, yang levelnya adalah level tinggi. Artinya Jerman akan selalu menjadi salah satu tim favorit untuk bisa Selalu ya. menjadi juara ya, dengan materi pemain yang mereka miliki, dengan jam terbang mereka miliki. Mereka raja di sepak bola Eropa, mereka raja juga, salah satu raja di sepak bola dunia dengan 4 gelar yang dimiliki. Dan terakhir kan mereka setelah juara 2014, sayangnya di 2018 mereka gagal di fase grup kan. Di Dan grup salah kalah tuh ya. satu yang membuat Jerman gagal itu adalah Sintayong. Gimana ceritanya? Kenapa bisa tiba-tiba pelatih Persija ada jadi pelatih Persija bisa menggagalkan Jerman di Iya juara kan, grup? waktu 2018 kan Jerman dikalahkan di fase penyisian grup Korea Selatan. terakhir sama Korea Selatan kan, dikalahkan. Waktu itu pelatihnya? Dan waktu itu pelatihnya adalah Sintayong yang akhirnya menjadi kurikulum vitae-nya untuk kemudian menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah pernah mengalahkan mengalahkan dan menggagalkan Jerman. juara bertahan Jerman untuk lolos ke fase Juara knockout. bertahan. Iya kan. Jadi 2014 ya Jerman juara. Iya, artinya Sintayong sangat luar biasa. Kurikulum gitu. vitae-nya. Kurikulum vitae-nya. Oke, Sintayong. ST selalu tetap yakin. Tapi prediksi Jerman gimana? Prediksi Jerman sampai di mana kira-kira babak keberapa? Ya, Jerman kan tradisinya selalu lolos fase knockout, kecuali yang terakhir itu kan 2018 mereka gagal. Artinya dengan momen yang ada saat ini, dengan materi pemain yang ada saat ini, sebelumnya mereka lolos sampai babak 8 besar kan. 8 besar ya. Dan tahun ini bukan mustahil peningkatan grafiknya. Ya minimal Jerman bisa 8 besar atau bahkan bisa semifinal. Kalau dari tim-tim unggulan yang ada di Piala Dunia, salah satu yang difavoritkan adalah Jerman. Walaupun Jerman sekarang tidak punya pemain sekaliber Miroslav Klose, kemudian Müller, ya kan, Podolski gitu, sampai masuk serial Netflix. betul, Ozil, ya film kan? kali Mas. Toni Kroos belum ada lagi, walaupun sekarang ada Götze, Goretzka, ada Goretzka, ada Joshua Kimmich gitu kan. Nah, generasi-generasi baru yang diharapkan bisa membuat mesin Panzer Jerman menjadi panas saat ini. Panzer. Tapi kalau lihat tadi kan kalau pola cocok logi kita masuknya Spanyol ya, juaranya ya. Tapi kalau di atas kertas gimana? Ya di atas kertas orang pasti menjagokan Prancis lah. Karena dengan materi pemainnya yang super mewah saat ini gitu kan. Mewah ya, iya, mahal sangat mewah, sangat luar biasa. Salah satunya Prancis dan Spanyol, dua negara yang difavoritkan menjadi tim yang paling potensial untuk menjadi juara, selain tentunya ada Argentina juara bertahan. Nah, permasalahannya apakah Argentina bisa tampil luar biasa? Ingat 1986 ya kan, mereka juara. Terus 1990 dengan Maradonanya mereka masih bisa sangat luar biasa, walaupun pada akhirnya gagal kan. 1990 mereka kalah di final dari Jerman waktu itu gitu kan. Jerman Barat waktu itu masih kan. Artinya sekarang kalau kemudian mau diikuti jejak Messi, ingin mengikuti jejak Maradona setelah juara 2022, artinya ada potensi kalau cocok loginya dengan sejarah yang bisa berulang, ya Messi setidaknya bisa membawa Argentina kembali ke final. 2 kali dia juara dunia. Kasihan Ronaldo. Jadi kalau memang menarik nih, kalau tadi saya bilang ada hal-hal yang menarik yang mungkin akan terjadi sejarah. Kalau finalnya tadi, yang pertama Amerika Serikat lawan Iran, tapi itu kan 0, sekian persen lah. Itu kita aja itu. Atau final yang kedua adalah Portugal melawan Argentina. Wah ini ya kan? Pertemuan ini akan menjadi tadi itu kan lasting dance-nya dua maestro sepak bola Indonesia gitu kan, antara Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo, dan ini akan menjadi sebuah momen yang sangat besar. Ini penonton juga luar biasa. Tapi jam tayang di kita gimana nih? Nah itu dia. Gimana nih kita nih? Jam tayang ini kan jadi mengingatkan Piala Dunia 1994. Jam berapa tuh sampai kan? dari jam 5 subuh kita nonton bola, atau jam 2 malam kan, kayak kemarin pembukaannya di Meksiko jam 2 malam. Di mereka siang dong. Gitu. Kalau kemudian jam 10 pagi, jam 9 pagi kayak tadi kan malam. Di sana kan di Meksiko. Orang baru masuk kantor. Betul, orang baru masuk kantor. Nah, ini yang menjadi sedikit problem kan. Artinya
Indonesia adalah negara yang selama ini menjadi kiblat penonton sepak bola dunia salah terbesar ya, satu sangat ini ya. potensial. Karena apa namanya Cukup dengan fanatik jam lah. yang bukan prime time ini kan juga ikut mempengaruhi Betul. atmosfer Piala Dunia 2026 ini, di mana jam kantor, orang masuk kerja, orang masuk sekolah. Ya, anak-anak kan. Iya, Tapi iya. untungnya sekarang udah mau libur kan. Ya kan? Oh, udah baru Iya, ujian iya kemarin. kan udah selesai ujian, jadi masih momentumnya pas, tapi sekali lagi ini pagi. Kemudian ini juga ikut mempengaruhi dari sisi sisi atmosfer pertandingannya, sisi keinginan orang untuk menonton bolanya di jam kerja, atau kemudian membuat orang-orang yang fanatik itu lebih memilih nonton bola dibanding kerja, bolos kerja gitu. Dulu kan 94 seperti itu. Kita Sempet ya. masih sekolah kan. Nah, bolos sekolah atau di di kantor kepala sekolah nonton TV bareng-bareng Piala Dunia gitu. Sama Itu kepala yang terjadi. sekolah. Nah, ini bisa jadi jam 9 pagi gitu masuk kantor. Kalau bosnya passionnya di bola kan enak, jadi pada nonton bola aja. Setelah itu baru kerja jam Kalau 12 bosnya siang. enak, kalau udah nonton bola. Tapi final tuh jam berapa nanti kira-kira? Jam 9 10 pagi ya? Enggak, kalau final saya pikir akan digelar seperti halnya pembukaan ya Pembukaan sekitar jam 2, jam 3 jam ya. 2 jam 3 waktu sana, atau di sini di Indonesia ya jam jam 1 jam 2 malam. Ya mirip pembukaan kemarin ya. Seperti pembukaan. Meksiko Afrika Selatan. Jadi orang melihat istilahnya kurang meriah nih karena dibukanya bukan malam kan gitu kan. Iya. Terlalu panas. Nah, cuaca panas di Amerika Selatan juga akan berpengaruh pada tim-tim Eropa ya. Yang nggak terbiasa. Yang tidak terbiasa. Tapi kalau lihat hype-nya Piala Dunia sekarang gimana sih, orang kayaknya sampai belum tersadar besok pembukaan. Betul. Tahu udah ada beritanya. Ya, ini kan saya melihat promonya tidak begitu masif. Ada beberapa hal yang membuat Piala Dunia ini tidak seramai pemberitaannya dengan Piala Dunia sebelumnya lah. Iya, yang kemarin aja yang beda. Yang pertama secara tadi lagi geografis sangat jauh ya kan, di Amerika, Meksiko, Kanada. Ya. Amerika dan juga jarak antara Amerika, Meksiko, Kanada juga berjarak. Iya. Sehingga kemudian vakansi dan perjalanan supporter dari satu tempat ke tempat lain menjadi sangat merepotkan. Itu yang kemudian membuat suasana misalnya di Panzone tidak begitu